buat kedua. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi belajar mengajar fisika dengan metode pembelajaran learning cycle 5E dengan materi keseimbangan ganda. Berikut adalah video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Sehat nggak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Udah pada sarapan semuanya? Belum. Kenapa kamu sarapan? Belum sempat, Ibu. Ya, buru-buru. Telat banget, Bu. Mau telat bangun. Ya. Berhubung sekarang kan musim hujan, jadi jaga kesehatannya ya. Iya, Bu. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kalau ketua kelas ini berdoa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Mari semua, Bu. Saya akan dulu ya. Ya, ya. Nuliana, hadir Bu. Kartika Sari, Hadir, Bu. Jihan, Hadir, Bu. Wadala Farah, Hadir, Bu. Gina Ayu, Hadir, Bu. Adelia, hadir Bu. Masuk semua ya. Ya. Udah pada siap belum belajar fisika? Siap. Oh ya, ketua kelas minta tolong disiapkan. Udah ada yang tahu nggak materi kita hari ini apa? Belum. Nah, materi kita yaitu keseimbangan benda tegak. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang keseimbangan benda tegak. Anak-anak pernah nggak kalian lihat ayunan di taman bermain? Benar. Apa yang terjadi jika berat teman kalian di antara kedua sisi ayunan itu berbeda? Jatuh. Beda. Kecepatannya. Ya, yang lain Ayunannya nggak seimbang, Bu. Oke, benar banget ya. Bagaimana supaya ayunan bisa tetap seimbang? Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan benda tegak. Apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan benda tegak itu? Ada yang tahu? Kondisi di mana suatu benda itu bernilai nol, Bu. Ya, yang lain ada lagi? Seimbang. Ya, dalam posisi diam atau bergerak dalam keadaan konstan. Oke, benar banget ya. Jadi, keseimbangan benda tegak adalah kondisi ketika benda tegak tidak mengalami pergeseran atau perputaran dan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, pada kondisi ini, momentum benda tegak bernilai nol. Benda tegak sendiri adalah benda yang bentuknya tidak berubah sekalipun dikenakan daya. Contoh benda tegak yaitu adalah meja, kursi, dan bola. Nah, apa saja contoh peristiwa keseimbangan benda tegak? Saya, Bu. Juga nanti. Bu. Lagi siapa? Yang lain? Ayo, Bu. Ayunan. Ya, benar banget ya. Lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, dari gambar ini adalah contoh peristiwa yang menerapkan keseimbangan benda tegak. Dari ketiga gambar ini, siapa yang ingin menjelaskan konsep keseimbangan benda tegaknya itu gimana? Saya, Bu. Ya, Wanda? Jadi keseimbangan benda tegak pada jubah-jubir ini terjadi ketika momentum yang terjadi pada benda itu bernilai nol. Jubah-jubir akan seimbang jika berat beban yang ada di kedua sisinya sama. Oke, benar ya. Tepuk tangan buat Wanda. Oke, benar banget ya. Jadi jarak antara beban dan titik tubuh itu mengalami keseimbangan. Semakin jauh jaraknya, maka semakin kecil usaha yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Nah, mengapa jembatan pada gambar tersebut termasuk dalam contoh keseimbangan benda tegak? Bu. Ya, Keseimbangan benda tegak pada jubah. Maaf, Bu. Karena ketika keseimbangan benda tegak yang diterapkan dalam pembangunan jembatan atau memastikan jembatan tetap kokoh dan tidak mudah roboh, Bu. wah keren banget, udah pada pintar rupanya. Oke, lanjut. Silakan bentuk sebuah kelompok. Ini akan dibagi menjadi
dua kelompok saja ya. Iya. Silakan berikan begitu. Benar-benar nggak sih? 1, 2, 1, 2, 1. 2. Oke, Jadi ada 3 kelompok ya, Bu? silakan bergabung kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan kecil. Kalian akan mendapatkan pembaris, terus beban, sama benda sebagai tumpuan. Tugas kalian yaitu adalah membuat pembaris tersebut tetap seimbang di atas tumpuan. Nah, catat posisi pemberat dan jaraknya dari tumpuan. Mengerti? Nanti Oke, perhatikan ya apa yang kalian temukan, bagaimana pengaruh jarak dan berat terhadap keseimbangan. Silakan. Oke, mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Tunjukkan dulu. Jadi nanti itu kalian kata pembaris dan tumpuan, sedangkan dalam posisi seimbang ya. Nah, coba sini. Lalu letakkan beban. Seimbang nggak? Nah, ini kira-kira seimbang apa enggak? Seimbang. Dengan jarak berapa ini? Dengan jarak 10 Oke. 10 cm. 10. Oke, sudah ya? Sudah. Lanjut ke kelompok berikutnya. Makasih, Bu. Dianalisis ya, kemudiannya. Ya, Bu. Lanjut ke kelompok berikutnya. Oke, ini kan pembaris ya. Ini sebagai tumpuan. Coba letakkan pembaris di atas tumpuan. Misalkan dalam posisi seimbang. Nah, sekarang letakkan beban pada masing-masing pembaris. Oke, ini kira-kira menurut kalian dalam bentuk seimbang apa enggak? Seimbang. Jaraknya kami juga tidak sama ya. Iya. 15. Oke, sekarang kalian analisis hubungan antara jarak dengan berat bebannya. Silakan buat kembali baliknya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, momen gaya adalah hasil kali antara gaya yang bekerja pada benda dengan jaraknya dari titik tujuh. Untuk rumusnya sendiri bisa kalian lihat ini ada momen gaya sama dengan F itu sebagai gaya berat, terus yang R itu sebagai jarak, sin theta. Nah, untuk ini sendiri momen gaya dengan satuan Newton meter, satunya untuk R sendiri itu gaya dengan satuan Newton. R di jarak juga lurus dari titik tumpu ke garis kerja gaya meter. Nah, untuk sumnya itu antara garis kerja gaya dengan lengan momen atau dalam derajat radian. Catatan, jika gaya bekerja tegak lurus 90 derajat, maka sin theta sama dengan 1, sehingga rumusnya menjadi momen gaya sama dengan F di R. Oke, jadi syarat keseimbangan benda tegak itu agar benda tegak berada dalam kondisi seimbang, dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama keseimbangan transaksi. Transaksi gaya yang bekerja pada benda harus 0, sigma F sama dengan 0. Nah, gaya ke kanan harus sama dengan gaya ke kiri, gaya ke atas harus sama dengan gaya ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu keseimbangan rotasi. Transaksi momen gaya terhadap titik tumpu itu harus 0, sigma atas sama dengan 0. Momen gaya searah jarum jam harus sama dengan momen gaya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal. Sebuah papan kayu sepanjang 3 meter dan beratnya dialihkan diletakkan pada sebuah tumpuan ke tengahnya, titik 1,5 meter. Di ujung kiri papan, titik 0 meter. Ditempatkan beban 20 meter dan di titik 2 meter dari ujung kiri ditempatkan beban 16 ton. Apakah papan akan seimbang? Jika tidak, di mana seharusnya tumpuan diletakkan agar papan seimbang? Nah, untuk contoh soal ini akan saya beri contoh cara mengerjakannya itu bagaimana. Baik, akan saya jawab. Oke, yang pertama kita mencari R1 nya terlebih dahulu. Ini 1,5 dikali dengan 0 karena di titik 0 meter 1,5 jadi yang pertama kita mencari jarak ketumpuan terlebih dahulu. R1 sama dengan 1,5 dikurangi 0 karena di titik 0 meter dengan 1,5. Momen gayanya dari kiri
R1 dikali dengan R1 sama dengan 20 dikali 1,5, hasilnya yaitu 30. Saja yaitu mencari jarak pertumbuhan pada beban tanam kondensator di titik 24. Ini yang pertama dan kedua. R2 sama dengan 2 dikurangi 1,5, hasilnya yaitu 0,5. Untuk momen gayanya sendiri, F2 dikali dengan R2, untuk F2 nya yaitu 15 dikali 0,5, hasilnya 7,5 Newton. Nah, selanjutnya yaitu kita analisis keseimbangannya. Untuk pengendalian ini dengan penggerakan agar papan seimbang harus berlaku persamaan, yaitu momen gaya kiri harus sama dengan momen gaya kanan. Nah, untuk momen gaya kiri sendiri itu kan 30 Newton. Untuk momen gaya kanan itu 7,5 Newton. Nah, kira-kira ini seimbang atau enggak? Tidak. Karena momen gaya kiri besar, papan akan condong kiri ke kiri. Selanjutnya yaitu kita cari posisi tumpuan agar papan ini seimbang. Karena ini rumusnya itu R1 dikali dengan ini pakai R2 dikali dengan 3, ini 20, 15 dikali dengan 3, dikali 20, 45, ini 15, ini dikali. Nah, ini menjadi 35 sama dengan 45, sama dengan 1,29. Nah, dari jawaban ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa agar papan seimbang, tumpuan harus diletakkan di 1,29 meter dari ujung kiri papan. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham ya? Ya. Oke. Kalau begitu kita lanjut. Baik, sekarang kita diskusikan berdasarkan percobaan tadi, apakah ada hubungan antara berat dan jarak dari titik kumpul? Ya, siapa yang jawab? Ya, ada ya? Hubungan antara berat F dan jarak yaitu R dari titik kumpul bersifat berbagi terbalik. Semakin besar berat suatu benda, semakin dekat jaraknya dari titik kumpul. Untuk mencapai keseimbangan, konsep ini menjadi inti dari pengaplikasian momen gaya dalam keseimbangan benda. Oke, hebat. Inilah yang disebut momen gaya. Agar benda tegak seperti penggaris itu tetap seimbang, jumlah momen gaya di satu sisi harus sama dengan jumlah momen gaya di sisi lainnya. Yang menyatakan bahwa momen gaya itu rumusnya gaya berat dikali dengan jarak. Sesuai dengan persamaan tadi ya. Oke, sekarang coba gunakan pengetahuan kalian untuk memecahkan masalah ini. Bagaimana caranya supaya sebuah penggaris yang tidak seimbang karena satu sisi lebih berat menjadi seimbang kembali. Gambar posisi dan hitung momen gayanya. Untuk menjawab pertanyaan tadi yang menganalisis percobaan tugas tadi, Ibu akan memberikan lembar kertas. Nanti ini isi dengan jawaban kalian. Apa ada yang tidak mengerti? Sudah Bu, sudah. Jihan, kamu jangan tidur ya, Jihan. Ya Bu, maaf. Kesetimbangan juga. Apa ada yang tidak dimengerti? Sudah Bu. Oke. Oke, sudah selesai? Sudah Bu, sudah Bu. Silakan kumpulkan jawabannya. Ibu akan meriksa nanti ya. Lanjut. Nah, silakan klik link di bawah ini. Bawah. Ya, bawah. Oke, siap ya. Simulation. Oke, apakah sudah siap semuanya? Sudah. Silakan nyari game. Jadi ini adalah simulation tentang jumlah digit. Nah, di sini ada logonya. Ini titik kumpul. Nah, ini kolom itu ditaruh di salah satu papan ini.
seperti ini ya. Misal ini ibu taruh di sini dan 5 kilogram ini di sebelah sini. Kira-kira apa yang akan terjadi? Seimbang. Kalau misalnya ini ibu taruh Ya seimbang. Berarti iya, betul sekali. Ini tak tambah di sini 10 kilo dan yang ini tak taruh di sini. Ini di sini. Kira seimbang enggak? Apa benar? Seimbang. Tidak seimbang. Bisa jelaskan kenapa ini tidak seimbang? Caranya jadi itu berbeda. Ya, benar sekali ya. Karena yang ini bagian 10 berada pada ujung papan sendiri, sedangkan ini kan benar kalau jumlah itu beratnya 10 kilo, tapi kan jaraknya ini berbeda dengan yang berat sebelah kanan. Jadi tidak seimbang ya. Nah, silakan kalian melakukan simulasi mandiri. Saya beri waktu selama 10 menit ya. Nanti coba dianalisis. Sudah, Bu? Berapa ya? 10 ditambah 20 kali 5, 35 20 oh, beda masih masih bumi bersih Oke, sudah 10 menit ya. Sudah, ini kita lanjut ke materinya. Sudah. Nah, sekarang selesaikan permasalahan pada kasus berikut ini. Tulis jawaban Anda di lembar kerja siswa. Ini tugas secara kelompok. Untuk kasus yang pertama juga jukit. Untuk kelompok 1 bisa difoto. Apakah sudah? Untuk kelompok 2 sudah. Silakan kerjakan di lembar tugas. Oke, untuk pertama untuk kelompok 2 ya. Saya beri waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Tadi apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ini yang lanjut satu kelompok saja ya. Saya mau sekarang kan tanggal 1, jadi kelompok 1 silakan maju. Yeay, semangat. Silakan proses. Terangkan saja. Terus saya Bu ya? Iya. Aku ambil yang bilang juga. Aku bayar di situ. Sudah banyak COVID. Sudah tak luas. Aku udah janji Mbak di mobil dia. Betul ya, enak saja so. Jadi, anak kedua harus duduk pada jarak 2,25 meter. Jadi ditunggu antara juga-juga seimbang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Benar ya? Kelompok 2 apakah sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, sebelum evaluasi, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, yaitu apa itu momen gaya? Ada yang tahu apa itu momen gaya? Ayo, apa? Momen gaya adalah ukuran kecenderungan suatu gaya untuk menyebabkan rotasi atau perputaran suatu benda terhadap titik kumpul atau sumber rotasi. Ya, bagaimana rumus momen gaya? Iya sudah. Oke, benar. Apa saja contoh nyata dari keseimbangan beragam? Juga Timbangan. Oke,
Oke, benar. Pak sate, jangan pakai sate. Kita bawa romo. Oh iya. Oke, manfaat apa saja yang diambil dari hasil belajar kalian? Kita bisa belajar tentang orang kaya dulu ya. Bisa mengetahui keseimbangan debat. Bisa agar membuat dunia jadi seimbang. Oke, benar ya. Oh ya, untuk evaluasi ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah dijelaskan tadi, Ibu akan mengadakan kuis. Mengadakan kuis, tolong dikerjakan. Nanti yang paling besar nilainya adalah hasilnya. Ini yang putus Kamu juga ya? Iya, kamu enggak. Saya beri waktu selama 2 menit. Silakan bekerjakan. Wah. Selesai semua. Apa sudah? Sudah, insya Allah Bu. Ya, sudah. Selama sudah tolong menit jawabnya. Nilainya bagus-bagus semua nih. Nanti sudah pada paham ya. Ya, Bu. Oke, kedua kelas minta mau bantuannya lagi. Saya kan tadi sudah janji ada hadiah ya. Kalau misalkan teman-temannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Karena sudah semua ya, ketua kelas mohon bimbing doa. Sebelum pembelajaran diyakini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa ini mulai. Berdoa selesai. Oke, karena sudah selesai, kita jumpa lagi minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.